Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas materi tentang taukid ya. Sekarang kita akan bahas lafaz taukid ajma'u ya. Untuk muzakkar mufrad digunakan ajma'u, bentuk jamaknya ajma'una ya ketika marfu' dan ajma'ina ketika mansub atau majrur. Ini muzakkar. Kalau muannasnya itu untuk mufradnya jam'a'u. Ya, jam'a'u dan dia termasuk IGM ya, isim ghairu munsharif sehingga tidak ditanwin. Kemudian jamaknya juma'u. Ya, dan ini juga termasuk IGM, isim ghairu munsharif. Contoh dalam kalimat misalnya ja'at tullabu ajma'una. Ya, telah datang para siswa semuanya. Ya, ja'a fi'il, at-tulabu fa'il, ajma'una ini taukid untuk fa'il. Karena fa'il marfu' maka dipilih ajma'una. Ya, ajma'una dan at-tulab ini kan jamak ya. Makanya kita gunakan ajma'una. Kemudian untuk yang jamak muannas misalnya ja'atit talibatu ya telah datang para siswi juma'u. Ya, kita pilih juma'u. Ja'at ini fi'il, at-talibatu fa'il, juma'u ini taukid untuk fa'il. Karena di situ fa'il marfu' dan di situ dia jamak ya, jamak muannas. Kita pilih juma'u. Ya, juma'u. Kemudian contoh misalnya untuk yang mufrad muzakkar. Misalnya hafiztul Qur'ana, aku telah hafal Al-Qur'an ajma'a. Ya, hafiztu ini kan fi'il fa'il. Ya, hafiztu aku telah hafal Al-Qur'an ajma'a semuanya. Hafiztu ini fi'il fa'il, Al-Qur'ana maf'ul bih. Nah, kemudian karena Al-Qur'ana ini mufrad dan dia mansub, maka di sini taukidnya ajma'a. Ajma'a. Ya, ini taukid untuk maf'ul bih, ya taukid untuk isim yang mansub. Kemudian kalau untuk muannas mufrad misalnya qara'tul qissata. Aku telah membaca kisah itu jam'a'a ya, jam'a'a bentuk hurufnya. Untuk taukid muannas mufrad pakai jam'a'a. Di sini jam'a'a ini taukid untuk maf'ul bih, yaitu taukid untuk al-qissata. Kemudian biasanya ya disebutkan setelah lafaz kullu ya untuk ajma'un, ajma'in ya dan seterusnya ajma'. Ini biasanya disebutkan setelah lafaz kullu untuk menambah penekanan. Misalnya ja'at tullabu kulluhum ajma'un. Ya di sini kullu ini kan taukid untuk tullab. Kemudian ditambah lagi penekanannya dengan ajma'un. Ja'atit talibatu kulluhunna juma'u. Ya, hafiztul Qur'ana kullahu ajma'a dan qara'tul qissata kullaha jam'a gitu. Jadi ya biasanya digunakan untuk menambah penekanan setelah lafaz taukid kullu. Ya. Nah, kemudian ada juga ya lafaz-lafaz yang digunakan untuk memberi penekanan ya. Tapi ini jarang dipakai yaitu abta'u, akta'u dan absa'u ini jarang dipakai ya. Digunakan setelah lafaz ajma'u untuk menambah penekanan. Jadi letaknya setelah ajma' ya untuk menambah penekanan. Tapi ini sekali lagi jarang digunakan. Jadi ya kita gunakan sebagai menambah wawasan aja. Walaupun pada prakteknya ini hampir nggak pernah saya temui ya. Saya hampir nggak pernah menemui dalam tulisan-tulisan bahasa Arab yang ada penekanan ini. Ya, jadi kita baca saja di sini hafiztul Qur'ana ajma'a, kemudian ajma'a ini udah taukid untuk Al-Qur'an. Kemudian ditambah lagi penekanan dengan abta'a, akta'a, absa'a. Ya, di sini mansub semua. Ja'at tullabu ajma'una. Ya, ajma'una ini taukid untuk tullab. Kemudian ditambah penekanannya dengan abta'una, akta'una, absa'una. Ya, untuk menambah penekanan. Qara'tul qissata jam'a'a. Ya, kemudian ditambah penekanannya bat'a'a, kat'a'a, bas'a'a. Ya, ini bentuk untuk mufrad muannas.
Ya. Kemudian ja'atit talibatu juma'u buta'u kuta'u busa'u. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada muakkad, ya, maka lafaz-lafaz taukid yang disebutkan di atas itu di-i'rab sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Jadi kalau ada taukid harus ada muakkadnya. Kalau nggak ada muakkadnya berarti dia nanti bukan taukid. Kita lihat nanti posisinya sebagai apa. Misalnya di sini ada lafaz kullu, ya kullu ini kan yang tadi sudah kita pelajari kan lafaz yang digunakan untuk mentaukid, ya. Tapi kalau di situ nggak ada muakkadnya, maka di situ kita lihat dia posisinya sebagai apa. Di sini kullu nafsin za'iqatul mauti, ya, setiap jiwa akan merasakan kematian. Ya, di sini kullu sebagai mubtada dia sekaligus mudhaf, nafsin mudhaf ilaih. Za'iqatu khabarnya sekaligus mudhaf, al-mauti mudhaf ilaih. Kemudian untuk lafaz nafsun misalnya di sini, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ya, di sini nafsun, di sini nggak ada muakatnya dia, maka di sini dia bukan taukid, tapi di sini dia fa'il dari tadri, ya, mengetahui. Ma tadri, dia mengetahui siapa nafsun, ya. Nafsun di sini bukan taukid, ya, walaupun di sini lafadznya biasanya untuk mentaukid, cuman di sini karena nggak ada muakatnya maka dia bukan taukid, tapi di sini dia sebagai fa'il. Ya, ini ya pembahasan tentang taukid. Semoga bisa difahami, ya. Sekarang kerjakan latihannya. Insyaallah nanti akan kita bahas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.